Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahidin Wahid yang saya muliakan, dan juga Bapak Mayor Kumbang sebagai pimpinan grup dan seluruh anggota-anggota grup yang saya muliakan. Mohon maaf kalau apa yang saya sebutkan nanti mungkin dengan bapak-bapak sekalian kurang menyenangkan, bahkan nanti mungkin ada istilahnya Islamofobia, entah macam-macam lah kedengarannya sekarang sepertinya ada Islamofobia. Kalau dulu sekitar tahun 70 itu dituduh kepada sebahagian orang Islam sekuler, berpaham sekuler. Ketika Bapak Nurholis Majid sering kuliah di tempat-tempat pengajian atau di tempat-tempat dakwah, Bapak Nurholis Majid dulu juga sepertinya boleh dikatakan saya guru sama beliau. Saya pribadi sepertinya saya berguru sama beliau. Sehingga ketika itulah saya berprinsip itu rukun Islam 5 perkara itu mendongengkan menurut saya ketika saya dengar ceramah-ceramah beliau itu. Jadi menurut saya, mohon maaf ini Bapak anggota-anggota grup sekalian, Bapak Wahidin Wahid terutama yang saya muliakan, Bapak Mayor Kumbang. Dulu dikatakan seperti pemahaman Bapak Nurholis Majid itu sekuler, karena beliau menghalalkan riba bank itu. Juga ketika itulah saya berpaham, saya perhatikan. Saya memang orang santri, Pak Wahidin Wahid. Saya orang santri. Hampir 5 tahun saya di santri. Membaca kitab-kitab kuning itu. Dan tafsir Ibnu Katsir itu, saya hampir kulit-kulitnya itu tak nampak lagi. Begitu. Tafsir Ibnu Katsir yang asli dulu. Juga fikih. Fikih itu Minhajut Talibin dan lain-lain macam itu, dan terutama Minhajut Talibin. Kemudian yang satu lagi apa itu karangan Ibnu Rushd itu, Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Saya pelajari itu. Maka ketika itu Pancasila juga sudah ada, kadang-kadang Pancasila kan dari tahun 75 sudah ada. Kalau saya perhatikan, mohon maaf sekali lagi, rukun Islam 5 perkara itu lebih mendongengkan. Menurut saya lebih cocok Pancasila. Namun ada orang mengatakan itu Pancasila itu syirik, burung ketuk-ketuk, hendak begitu kedengarannya pada telinga saya. Percaya ke burung ketuk-ketuk itu Pancasila. Menurut saya itu sama saja. Pancasila sama rukun 5 perkara rukun Islam itu sama saja itu. Diciptakan oleh orang juga itu. Saya perhatikan. Di Quran enggak ada itu rukun Islam 5 perkara itu enggak ada. Seperti halnya itu mengucap 2 kalimat syahadat. Saya perhatikan. Sangat bertentangan dengan Quran surah As-Saffat ayat 23 menurut saya. Juga demikian juga sesudah mengucap 2 kalimat syahadat, salat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi kita mengucap syahadat itu menyaksikan, artinya menurut saya, menyaksikan, mengetahui atau menyaksikan.
Jadi kalau Allah menurut saya bisa kita menyaksikan. Bisa saya menyaksikan. Kalau Allah, sesuai dengan keterangan saya, Allah itu pengertiannya adalah kebenaran atau yang benar. Sesuai petunjuk Quran, surat Al-Hajj ayat 6 dan ayat 62, An-Nur ayat 25, Luqman ayat 30. Bi annallaha wal haqqu. Dengan sesungguhnya yang dikatakan Allah itu adalah kebenaran atau perkara yang benar. Itu 3 ayat itu. Kemudian surah Yunus ayat 32, Allahu rabbukumul haqqu. Allah itu adalah bimbingan kamu untuk perkara-perkara yang benar. Jadi sangat jelas menurut saya itu Allah itu perkara yang benar atau kebenaran. Tidak dongeng. Tapi kalau Allah saja Allah enggak ada arti atau Allah diartikan Tuhan, menurut saya dongeng. Allah sama Tuhan tu enggak ada kenyataan sama kita. Mohon maaf nanti dituduh sekuler atau sekarang Islamofia. Masa sekarang sudah Islamofia. Terserah. Seperti dikatakan tadi oleh Rocky Groom itu, itu hari saya lupa namanya, rupanya Rocky Groom. Katakan itu kitab suci itu fiksi ya. Jadi boleh nanti akan saya kirim ayat-ayat yang sepertinya bertentangan kalau enggak ada halangan ya. Saya salin nanti sikit. Jadi Allah itu menurut saya kebenaran. Itu enggak dongeng rukun Islam. Dengan perkara itu Allah itu enggak dongeng. Tapi kalau menyaksikannya ya dongeng terhadap Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang tahun 600 Masehi dulu. Itu 2 kalimat syahadat yang dimaksud. Tapi kalau dimaksud itu mengucap 2 kalimat syahadat, yang syahadat pertama Allah, itu enggak dongeng. Menurut saya enggak dongeng itu. Sesuai dengan Quran tapi ya. Dimanai Allah itu. Tapi kalau Tuhan enggak jelas juga. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat itu, yang satu syahadat itu tidak dongeng, syahadat kedua dongeng itu. Kapan kita lihat itu Nabi Muhammad itu sebagai perisalat kebenaran atau Rasulullah? Kapan kita lihat? Kalau Nabi Muhammad yang dulu, tapi kalau Muhammad atas nama sanjungan kemuliaan kepada seseorang, ya bisa, kapan saja Muhammad itu ada. Muhammad itu seseorang yang mendapat sanjungan kemuliaan karena membawa atau meredaksikan perkara-perkara yang benar. Seperti umpamanya saya katakan, yang menciptakan Pancasila itu mereka-mereka umpamanya itu Muhammad umpamanya. Jadi sudah ada diciptakan satu falsafah negara yang menjadi kita hidup kerukunan antar sesama bangsa. Tidak saling mengkafir-kafirkan, tidak saling menjelek-jelekkan. Yang penting kita bersama, hidup bersama dalam lingkaran negara yang satu. Jadi lebih-lebih lagi salat yang dikatakan tu teku-teku itu, menurut saya itu dongeng. Nomor 2 tu, perkara kedua tu. Tak ada ajarannya, karena dikatakan Islam ini berpedoman kepada Al-Quran. Kita perhatikanlah surat Al-An'am. Paling tidak Al-An'am kita perhatikan. Ayat 114, 115, 116. Dan ayat
153. Jadi orang Islam ini harus berpandu kepada Al-Quran, jangan berpandu kepada lain. Termasuk kepada hadis-hadis Bukhari Muslim, jangan. Karena dikatakan di surat 20 di ayat 23 surah Az-Zumar, hadis yang sahih, yang bagus itu, yang paling bagus itulah Al-Quran. Juga perhatikan surah Az-Zumar ayat 23. Kemudian surah Luqman ayat 6, surah Al-Jasiyah ayat 6, surah Al-Mursalat ayat 50, surah Al-Waqi'ah ayat 81. Selain ayat Al-Quran, kita dilarang mempercaya kepada hadis apapun. Termasuk hadis Bukhari Muslim itu menurut saya itu bertentangan sekali sama ayat-ayat Al-Quran itu. Enggak disuruh berpedoman kepada itu. Makanya menurut saya itu hadis-hadis itu dongeng juga itu. Apalagi perkara-perkara yang menyangkut dengan penyiksaan itu. Dan seterusnya juga seperti zakat. Zakat sudah saya uraikan juga. Kalau zakat itu memungut harta orang itu, menurut saya itu merampok. Enggak ada ajaran di Quran itu. Itu 10% kecuali dalam hadis itu. Kalau kesimpan emas sampai habis tu kita keluarkan tiap-tiap tahun. Itu menurut zakat tu. Menurut saya itu dongeng, bohong dan membodohkan. Adapun berkenaan dengan perbaikan, umpamanya menolong seseorang, itu beralasan kita dengan Al-Quran ayat 2. Seperti di belakang sudah sihat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Perkara-perkara yang baik itu harus kita bertolong-tolongan. Itu perkara yang baik, menolong seseorang yang sengsara. Karena sebagai pri kemanusiaan di dalam Pancasila itu. Dan mohon maaf saya ulang lagi, menurut saya itu rukun Islam itu lebih mendongengkan dibandingkan, atau saya katakan lebih Islami itu Pancasila. Terus saya katakan lebih Islami Pancasila. Cuma Islam Pancasila itu menurut saya itu yang agak mendongengkan juga, itu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, Tuhan itu adalah kebenaran. Beralasan dengan ayat Al-Quran di belakang saya bacakan tadi. Jadi kebenaran itu, itulah yang Maha Esa. Jadi kita kalau sudah dalam kebenaran, selalunya kita terbimbing, terarah kepada perkara-perkara yang rukun, aman dan damai. Jadi kebenaran itu yang Maha Esa. Itu saja menurut saya. Kalau selainnya cocok semua menurut saya. Pancasila itu lebih Islami dibandingkan dengan 5 perkara rukun Islam. Sama-sama itu diciptakan oleh orang juga itu. Kalau dikatakan itu kita berpandu kepada Al-Quran, itu rukun Islam 5 perkara itu tidak ada di Quran itu. Bahasa Al-Quran bahasa perumpamaan menurut saya. Kebanyakan bahasa perumpamaan, kecuali bahasa hukum seperti bahasa warisan, bahasa nikah, talak dan rujuk. Itu baru bahasa hukum, bahasa redaksi. Selainnya mungkin adalah perumpamaan. Seumpamanya ayat Quran itu, inna safa wal marwata min sya'airillah. Menurut saya itu ayat perumpamaan itu. Bukan berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Perjalanan hidup kita ini harus kita pikirkan dari perkara-perkara yang tinggi kepada perkara-perkara yang tinggi. Biarkan yang kecil-kecil itu selesaikan sendirilah. Jangan sampai kita rumus panjang-panjang itu yang kecil-kecil itu.
di perkara kecil itu dimaafkan itu. Itu maksudnya inna safa wal marwata min sya'airillah. Dia enggak perlu itu jalan-jalan kaki dari bukit Safa bukit Marwah tu. Jadi sangat mendongengkan itu menurut saya. Juga perkara-perkara lain itu lempar jamarah, duduk pilih-pilih batu di Masyaril Haram. Masyaril Haram menurut saya itu tempat-tempat yang masyhur untuk tidak melakukan pekerjaan haram. Sepertinya seseorang pernah jadi gubernur. Jadi ketika ia jadi gubernur, dia menjadi pejabat, itu dah duduk dia pada tempat-tempat yang masyhur. Dah jadi pimpinan, jadi bupati, jadi presiden. Itu tempat masyhur tu, untuk tidak melakukan perkara haram, tidak mencuri, tidak korupsi. Itu masalah haram menurut saya. Dimohon saya dimaafkan kalau enggak sejalan paham. Bukan masalah haram hanya di kota Mekah itu. Juga itu duduk di Arafah itu. Apa maksudnya itu? Enggak ada apa-apa itu. Habis duit, habis macam-macam yang terima imbalan itu Arab Saudi. Dan agen-agennya itu dalam masalah apa itu? Masalah haji dan umrah itu. Yang menerima yang imbalan itu mereka lah. Orang Islam jual sedikit, ada tanah sawah, tanah kebun jual. Jadi merugikan menurut saya tu. Haji itu hujah menurut saya. Hujah dialog seperti ini kita berhaji ni. Bertukar fikiran untuk mencari kebenaran. Kemudian juga puasa. Puasa menurut saya itu bukan tahan lapar dan tahan dahaga. Tahan juga tidak berbuat perkara yang haram. Ini hampir bulan puasa. Dan kita perhatikan juga kapan itu lahirnya itu bilangan tahun hijrah itu. Kalau enggak salah saya perhatikan istilah itu ketika Umar. Jadi sebelumnya belum ada itu hitungan bulan itu. Muharram, Safar, Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah itu. Ketika Umar. Jadi kalau dikatakan sahru Ramadana unzila alladhi unzila fihi al-Quran. Itu bukan bulan di langit maksudnya itu. Suasana yang memanas. Ketika suasana yang memanas, ketika itu sudah ada jadi turun-temurun kepada engkau itu satu Quran itu sebagai hudal linnas, wabayinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra, apabila sudah ketahui itu sudah keluar bulan panas pada diri seseorang atau kelompok orang, falyasum tahan. Nah, seperti kejadian RI dengan GAM dulu, itu sudah kenyataan itu panas itu, memanas. Maka tahan supaya tidak jadi perang. Itu maksudnya menurut saya. Jadi bukan tahan lapar, tahan dahaga. Jadi mohon maaf. Demikian sedikit penjelasan dengan rukun Islam 5 perkara. Menurut saya itu sangat tidak Islami menurut saya. Tidak Islami itu rukun Islam 5 perkara tidak Islami. Lebih Islami Pancasila itu menurut saya itu. Tidak menyinggung dengan perkara agama. Agama. Sejak kapan ada kemajuan di dalam orang yang beragama Islam ini? Sejak kapan ada kemajuan? Kemajuan perkakas yang teknologi itu kita perhatikan semuanya bukan dari orang Islam. Saya perhatikan. Dari listrik, lampu itu macam-macam itu, HP, obat-obatan, teknologi canggih-canggih itu dengan alat-alat kedokteran itu.
Siapa yang berbuat, yang bikin itu? Semuanya bukan non-Islam. Maka saya katakan lebih Islami orang Jepang itu, lebih Islami orang Eropah, orang Swiss, orang Nederland, orang Cina, orang Korea dan Islandia, New Zealand dan Jepang, lebih Islami mereka itu. Negara mereka lebih aman, lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Islam. Kita perhatikanlah sejak Khilafah Rasyidin itu yang ada pembunuhan sama Islam dan pembunuhan orang. Menurut saya, mohon maaf, jangan terserah sajalah menuduh Islam mafia atau dituduh sekuler, terserah saja. Kalau sekarang sudah banyak kedengaran itu Islam mafia, kalau dulu sekuler. Semasa Bapak Nurholis Majid itu dituduh sekuler. Berarti beragama, dikatakan beragama pun tidak, dikatakan tidak beragama pun tidak. Itu pengertian sekuler menurut saya. Terserah saja. Tapi menurut saya itu lebih Islami Pancasila itu daripada rukun Islam 5 perkara. Lebih Islami mereka orang-orang Jepang, orang-orang Eropah itu. Kita dengar sekarang kan di Belanda itu penjaranya penuh, hampir tidak kosong. Penjara mereka kosong, disewakan penjara mereka untuk orang-orang lain. Tapi negara-negara Islam kenyataannya penjaranya sempit, penuh, sesak dengan orang-orang berbuat kejahatan. Jadi siapa lebih Islami dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mengenalkan dirinya Islam dibandingkan dengan mereka orang Nederland itu? Segala persoalan kita perhatikan. Katanya orang agama Islam paling disayang oleh Allah. Allah itu sangat berilmu, sangat kasih sayang. Kalau memang disayang oleh Allah orang beragama Islam ini, kenapa semua kemajuan, obat-obatan, teknologi dan macam-macam perkara itu kok orang yang bukan Islam dikasih oleh Allah? Maka Allah itu menurut saya kebenaran itu. Bukan enggak bisa dari mengartikan itu Allah. Ini mohon maaf saya Bapak Wahidin Wahid ya. Karena judul Bapak Wahidin Wahid saya sambung. Sekali lagi saya ulang, menurut saya itu rukun Islam 5 perkara itu lebih dongeng. Lebih Islami itu Pancasila menurut saya itu. Sekalipun dikatakan itu, ada orang mengatakan Pancasila itu syirik. Menurut saya itu lebih syirik itu rukun Islam 5 perkara. Mohon maaf sajalah. Lebih syirik rukun Islam 5 perkara daripada Pancasila. Pancasila menurut saya itu, menurut saya ya, menurut pribadi saya, tapi sudah bisalah ketuhanan yang Maha Esa itu. Tapi dipahamkan itu Tuhan itu perkara yang benar. Yang seharusnya di situ harus kita tafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu perkara yang benar yang Maha Esa itu sesuai dengan Quran yang saya sebutkan tadi di belakang itu. Quran surah Al-Haji ayat 6 yang 62, Luqman ayat 30, An-Nur ayat 25. Bi'annallahu wal haqu. Saya ulangi ya. Bi'annallahu wal haqu, sesungguhnya, dengan sesungguhnya Allah itu adalah perkara yang benar, atau Allah adalah kebenaran. Kemudian surah Yunus ayat 32. Allahu rabbukumul haqqu. Allah itu adalah bimbingan hidup kamu untuk perkara-perkara yang benar. Maka Allah itu di mana pada siapapun ada itu. Lebih benar bangsa Jepang itu dengan bangsa-bangsa Afghanistan dan bangsa-bangsa Islam lainnya. Afghanistan,
Apa itu? Kita lihat tu. Dan apa juga kejadian terhadap khalifah-khalifah Islam masa lalu itu. Yang ada pembunuhan sesama Islam. Jadi, maka saya bagaimanapun saya enggak cocok tu untuk membangun khalifah tu. Negara khalifah lagi itu bukan enggak cocok tu. Dengan Quran. Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu bukan negara Islam khalifah maksudnya itu. Di permukaan bumi ini silih berganti orang, silih berganti suasana, silih berganti keadaan. Itu khalifah. Bukan urusan pemerintah itu. Urusan pemerintah amruhum syura bainahum. Disebutkan surah Asyura itu, ayatnya saya sudah lupa, tolong diperiksa. Nomor ayatnya ya. Jadi mohon maaflah saya Bapak Izin Wahid. Kalau saya ulangi, rukun Islam 5 perkara itu mendongengkan. Lebih Islami itu Pancasila. Dan kita perhatikan tu seperti yang negara-negara Jepang itu agama mereka pun enggak jelas. Apa agama mereka itu enggak jelas. Tapi kenapa mereka lebih maju, lebih aman dibandingkan dengan negara-negara Islam? Jadi sangat mendongengkan, sangat membodohkan kita dengan rukun Islam 5 perkara itu. Bikin buang-buang waktu, bikin habis uang. Tidak berjalan ayat Quran surah Al-Maidah tu ayat 2 itu kalau enggak salah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahkan sesama Islam kita perhatikan saling bermusuhan, saling halau darah. Bagaimana tu peristiwa Pusa dulu. Tapi kejadian di TI di kita di Indonesia atau di Aceh ini. Kemudian kejadian GAM dari sambung lagi. Juga masih orang di ITI itu pemukanya itu kita perhatikan. Karena pemukanya Santiro mau bikin negara sendiri Aceh. Dulu sudah dikasih oleh Belanda, enggak mau terima. Dikatakan Belanda itu penipu. Orang-orang Aceh yang menerima kemerdekaan dari Belanda dihabisin. Enggak ada jejak. Tahu kita entah di mana jejaknya, kuburnya. Semua mereka-mereka yang intelek yang mahu menerima merdeka dari Belanda itu dihabisin, dikatakan kafir. Di bagaimana perilaku ulama Aceh itu kita perhatikan. Ketika itu namanya PUSA ya, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Apa yang kejadian itu? Kalau memang ulama dulu mau Islam, mau Darul Islam, DITI Darul Islam, kenapa waktu pemberontakan pertama itu tahun 49 itu Kartosuwiryo ulama Aceh enggak turut serta? Jadi meletusnya DITI kan ketika ditarik pangkat sama ulama Aceh itu pangkat Kedua Bereh. Mohon maaf. Ketika itu Kedua Bereh jabatannya gubernur militer. Gubernur militer yang menyangkut Aceh, Tapanuli dan Deli Serdang ya Deli. 3 wilayah itu dalam tangan beliau. Tahun 53 datanglah Mr. Asa'ad dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri. Provinsi Aceh dicabut, pindah ke Medan. Ketika itu barulah beliau gabung dengan TI. Dulu enggak gabung. Sudah alasan Pancasila itu juga kafir Pancasila itu. Dulu enggak kafir. Berkawan sama Soekarno. Itu kelakuan ulama Aceh. Dari tahun 53 kita perhatikan sampai kejadian GAM kemarin. Karena yang proklamirkan GAM itu juga orang di ITI kita perhatikan tu Pak Hasan Ditiro,
Dulu tu di ITI dia Menteri Dalam Luar Negeri. Kedua di dalam negeri ini. Jadi restu dah ulama kedua itu. Jadi itulah ciri-cirinya perilaku ulama kita perhatikan. Jadi kalau perilaku baik itu dikatakan Islamofia, sekuler dan macam-macam. Terserah aja lah. Kalau menurut saya itu lebih Islami Pancasila itu daripada 5 perkara itu rukun Islam. Jadi demikian dulu Bapak Wahidin Wahid yang saya muliakan uraian saya. Kalau perlu nanti akan saya sambung lagi. Karena sudah lupa ini apa yang maunya saya jelaskan. Saya sangat tertarik itu dengan video yang Bapak Wahidin Wahid tayangkan itu atau argumentasikan. Saya lupa itu hari, saya ingat saya apa dan lupa saya itu Rocky Gerung itu. Rocky Gerung itu, agamanya pun enggak jelas. Tapi bahasanya itu bahasa yang berwawasan menurut saya. Daripada bikin perkara-perkara yang enggak ada guna itu. Dikatakan Allah enggak memerlukan apa-apa. Kemudian dikatakan enggak ada salat, tinggal salat 5 waktu sehari semalam itu. Yang dijerumuskan ke dalam neraka Jahannam. Tadi dikatakan Allah enggak perlu apa-apa. Enggak perlu apa-apa, Allah dah cukup kaya, cukup macam-macam. Kemudian Allah itu pengasih penyayang. Tapi satu kali kita tinggalkan sembah dia, sembahyang itu, dijerumuskan kita ke dalam neraka Jahannam. Jadi macam mana enggak dongeng kayak gitu? Jadi seperti itulah seperti masjid, semua masjid di permukaan bumi ini ada rumah Allah. Siapa yang bangun rumah Allah, satu bangun rumah Allah, nanti di surga akan dibangun rumah kita paling banyak. Itu di hadis tu. Gitu-gitu enggak dongeng. Seperti itu. Sekarang dia enggak bisa bangun rumahnya. Nanti sesudah hancur bumi, langit, bintang dan bulan-bulan, segala macam, orang-orang sudah punah semua, baru bisa dibangun rumah kita di surga lagi, ada bidadari lagi. Ini rumah dia sendiri sekarang ini enggak ada bidadari pun enggak bisa dibangun. Harus kita jual manok-manok kemarau untuk bikin rumah Allah. Karena mengingat itu, bikin rumah Allah, dibangun rumah kita nanti di surga. Ada bidadarinya. Jadi mohon maaflah saya Pak Wahidin Wahid yang saya muliakan, kerana ini argumen ini Pak Wahidin Wahid yang menunjukkan, maka saya sebut-sebut Pak Wahidin Wahid di sini. Demikian sedikit pandangan. Kalau perlu akan saya tambahkan lagi. Dan kalau ada waktu akan saya susul lebih baik lagi dalam bentuk tulisan nanti. Seperti tulisan kemarin yang saya tayangkan itu. Akan saya reka, akan saya tulis. Terima kasih. Mohon maaf dulu Pak Wahidin Wahid yang saya muliakan. Dan saya akhirat di sini dengan ucapan salam.